Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini agar kami dapat bersemangat upload video. Enjoy! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fast Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai akhir nanti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini aku membuat sebuah video yang akan membahas tentang mobil-mobil bekas. Jadi di video ini aku akan membahas 5 mobil bekas yang harganya di bawah 100 juta rupiah. Mobil ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian semua untuk bisa membeli mobil bekas dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Satu catatan lagi, mobil yang aku pilih kelimanya ini tahunnya ada di atas tahun 2000, berarti sekitar 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke mobil yang pertama. Mobil yang pertama aku merekomendasikan Toyota Avanza facelift tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau Avanza generasi kedua ya bisa disebutnya. Ini langsung aja kita coba cek harganya di salah satu situs jual beli online di OLX. Aku nggak ada kerja sama OLX ya, biar memudahkan aja mencarinya, jadi aku langsung lihat di OLX aja. Oke, bisa dilihat di layar ya nanti. Oke, untuk Toyota Avanza di situs jual beli online harganya ini 88 juta ya. Ini adalah Toyota Avanza tipe S tahun 2008 manual. Kenapa sih aku merekomendasikan Toyota Avanza generasi kedua ini? Dibandingkan yang tahun pertama keluar, yang tahun facelift ini sudah mendapatkan mesin yang VVTi. Terus selain itu suspensinya juga sudah ditingkatkan jauh lebih baik ya daripada yang sebelumnya, itu kan nggak enak banget. Yang ini udah agak mendingan walaupun masih nggak enak sebenarnya sih. Terus yang selanjutnya ada setirnya juga, modelnya baru, itu cukup keren ya pada zamannya setirnya yang palang 4 seperti ini. Terus dashboardnya juga warna-warnanya baru dengan warna beige dan desainnya jauh lebih membaik. Dari lampu depannya, lampu belakangnya maupun grillnya itu jauh lebih diperbaiki daripada yang Avanza pertama keluar. Oke, kenapa sih aku menyarankan Toyota Avanza ini? Ada beberapa poin kenapa aku dapat menyarankan Toyota Avanza ini. Yang menjadi poin penting yaitu yang pertama, mesinnya yang bandel ini. Gak cuma mesin, kaki-kakinya juga bandel. Jadi kalau misalnya kalian pakai Toyota Avanza ini, ibaratnya setiap jalanan yang ada di Indonesia itu mampu dilibas dengan baik dan dengan aman-aman saja karena mempunyai mesin yang kuat dan juga kaki-kaki yang kuat. Sepanjang ini juga udah terkenal lah ya Avanza di mana-mana dengan mesinnya yang kuat dan kaki-kakinya yang kuat. Oke, poin keduanya adalah irit pada zamannya. Toyota Avanza merupakan salah satu mobil yang irit pada zamannya karena pada zamannya hanya ada Grand Livina ya, MPV yang seangkatan dan setara, maksudnya kelasnya, termasuknya salah satu yang teririt karena jika dibandingkan dengan mobil-mobil MPV lainnya seperti Kijang Innova, seperti Toyota Kijang Capsule, Panther maupun Kuda, Mitsubishi Kuda, mereka adalah mobil-mobil yang boros. Jadi Avanza ini dikategorikan sebagai mobil yang cukup irit pada zamannya. Oke, poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini Toyota Avanza mempunyai kabin yang cukup lapang. Oke, bisa kita tahu sendiri ya, kabin dari Toyota Avanza ini cukup lapang ya, entah di bagian depannya, di bagian tengah maupun di bagian belakang. Itu rasanya lapang untuk diduduki banyak orang, bertujuh biasanya ya, karena 7-seater. Lanjut ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini adalah spare partnya yang melimpah. Pasti kita tahu ya, spare part Avanza ini melimpah di mana-mana. Entah kualitasnya asli maupun kualitasnya KW, ini bisa kita jumpai di mana saja. Di bengkel-bengkel kecil ada, di bengkel besar ada, di setiap daerah manapun ada. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya Toyota Avanza ini mengalami kendala atau ganti spare part ya. Karena spare partnya sangat mudah dicari di mana-mana dan harganya murah.
poin yang kelima. Di poin yang kelima ini, Toyota Avanza termasuk mobil yang praktis dan lincah. Kenapa bisa praktis? Karena Toyota Avanza ini di kabinnya itu cukup banyak kompartemen penyimpanan ya. Seperti cup holdernya sendiri, di pintu ada kurang lebih ada 3 ya. Terus di konsol tengah juga ada, di sebelah dashboard pengemudi juga ada cup holder, di belakang juga ada cup holder sampai baris ketiga. Selanjutnya lincah. Mobil ini termasuk lincah karena mesinnya yang 1500 cc itu cukup bertenaga ketika dibawa keluar kota. Hal ini bisa dibuktikan dengan penyampaian supir-supir yang telah membawa Avanza ini enak untuk dibawa ke luar kota karena mesin 1500 cc nya itu cukup bertenaga, lincah ketika ditanjakan maupun ketika menyalip itu lincah rasanya ya. Terus juga bodi mobil ini termasuk ramping kecil, jadi kalau misalnya zigzag nyalip itu cukup enak ya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza ini. Oke, lanjut ke mobil yang kedua. Oke, di mobil yang kedua ini aku menyarankan Toyota Vios tipe G generasi kedua, yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2013 ya. Kita cek dulu harganya di situs jual beli online. Di sini tertulis Toyota Vios ini harganya 95 juta. Oke, kita lihat detailnya dulu sebentar. Oke, kenapa sih aku bisa menyarankan Toyota Vios generasi kedua? Kenapa nggak generasi pertama aja? Oke, generasi kedua ini modelnya sudah timeless ya menurut aku, dibandingkan generasi ke-1 yang sudah cukup tua ya sepertinya. Kalau dilihat-lihat mobil yang generasi kedua ini sampai sekarang masih terlihat timeless dibandingkan yang generasi pertama. Yang kedua adalah model dan desainnya yang baru. Dari segi eksterior dan interior, mobil ini mendapatkan upgrade. Jadi berbeda dengan Vios generasi pertama. Speedometernya juga mendapatkan upgrade, meskipun sebenarnya dari digital ke analog ya, tapi aku lebih prefer yang analog karena yang digital itu tidak bisa dilihat dari beberapa sisi ya, hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Oke, kenapa sih aku menyarankan Toyota Vios ini? Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah mirip dengan Avanza, yaitu bandel. Toyota Vios ini mempunyai mesin dan kaki-kaki yang bandel sama dengan Toyota Avanza ya, sama-sama Toyota juga. Jadi Toyota Vios ini terkenal sebagai armada taksi. Sejak generasi pertama mungkin sudah dipakai sebagai armada generasi taksi, yang dimana taksi itu sering berpergian jauh dengan kilometer yang sudah cukup banyak dan juga melewati kontur jalanan yang berbagai macam bentuknya. Nah, itu menjadi alasan kenapa mesin dan kaki-kaki mobil ini itu bandel dan kuat. Poin yang kedua, mobil ini cukup irit. Oke, mobil ini termasuk mobil yang irit ya, karena mobil ini menggunakan mesin 1 NZF yang sudah terkenal dengan keiritannya, bahkan sampai Yaris Lele dan Toyota Vios generasi sekarang yang sebelum facelift masih menggunakan mesin ini. Poin yang ketiga, yaitu spare partnya yang melimpah. Entah spare partnya asli atau KW, kalian bisa menemukannya spare partnya di mana-mana, entah di bengkel kecil, di bengkel besar, di berbagai wilayah kalian pokoknya bisa menemukan spare part ini. Jadi jangan takut jika sewaktu-waktu mobil kalian mengalami kendala atau kerusakan, karena spare partnya ini mudah dicari dan bisa ditemukan di mana-mana dan harganya murah. Oke, poin keempat. Di poin keempat ini, Toyota Vios termasuk mobil yang praktis dan lincah. Oke, kenapa termasuk yang praktis? Karena Toyota Vios ini mempunyai berbagai kompartemen penyimpanan di dalamnya yang cukup banyak. Dibandingkan tahun yang terbaru juga, tahun generasi kedua ini lebih banyak penyimpanannya. Begitu juga dengan kelegaan kabinnya yang cukup lega, antara row 1, row 2 itu cukup lega dan lapang ya, sehingga bisa dikategorikan sebagai praktis. Begitu juga dengan kelincahannya ketika melewati jalan yang berliku-liku, menyalip mobil, mesin ini itu mampu bertenaga, mengeluarkan tenaga yang cukup baik. Untuk stop and go juga di kemacetan di dalam kota juga baik, karena mesin 1 NZF-nya ini mempunyai hentakan atau mempunyai tenaga torsi itu yang
dari putaran bawah itu sudah keluar dan mampu seperti menendang mobilnya ini seperti dengan cukup baik ya. Lanjut ke mobil yang ketiga. Mobil yang ketiga aku menyarankan Toyota Agya facelift tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Oke, kita lihat dulu ya harganya. Toyota Agya ini yang tipe TRD Sportivo dijual dengan 90 juta. Kenapa sih aku menyarankan Toyota Agya yang facelift bukan yang pertama? Oke, ada beberapa alasan. Sebenarnya ini masih model yang sama, cuma ada beberapa penambahan aksesoris saja dibandingkan yang pertama. Penambahan aksesorisnya yaitu ada pada lampu belakangnya yang sudah ditambahi oleh reflektor. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu sudah dipasang ya, ditambahkan reflektor di bagian pintu bagasinya. Oke, selain itu juga ada wiper belakang. Terus yang ketiga ada knob open close air. Jadi di bagian AC-nya dia udah ada penambahan knob open close air. Jadi lebih terkesan modern ya, nggak simple begitu aja yang cuma ada temperatur dan kecepatan blower. Oke, kenapa sih aku menyarankan Toyota Agya ini? Ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu irit. Ya, Toyota Agya ini termasuk mobil yang irit ya, karena dia juga termasuk salah satu mobil LCGC yang dimana itu adalah mobil yang irit. Oke, dia menggunakan mesin 3 silinder bertenaga sekitar 67-an horsepower ya, dan mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar yang irit. Poin yang kedua, spare partnya melimpah. Oke, kita tahu mobil Toyota Agya ini termasuk mobil yang sering dibeli orang ya. Jutaan orang sering membeli mobil ini. Bukan sering, banyak membeli mobil ini. Berjuta-juta orang membeli mobil ini sama dengan Toyota Avanza tadi. Jadi kita pasti tahu spare partnya itu melimpah di mana-mana, baik yang asli maupun yang KW. Itu pasti spare partnya ada ya di mana-mana. Sama dengan Toyota Avanza dan Vios tadi. Terus juga harganya termasuk murah. Poin yang ketiga, praktis dan lincah. Oke, sebenarnya mesin mobil ini kecil. Kalau dibilang bertenaga itu enggak termasuk mobil yang bertenaga karena tarikannya itu berat. Termasuk praktis karena berbagai kompartemen penyimpanan di dalam mobil ini itu memadai ya. Seperti di row 1, row 2 itu cup holdernya ada. Di baris ke tengah juga ada cup holder. Terus juga mobil ini termasuk mobil yang lincah. Oke, kenapa lincah? Karena mobil ini memiliki bodi yang ramping ya. Jadi kalau kalian masuk gang-gang kecil, ke daerah kecil, ke tempat-tempat yang sempit, kalian ini bisa masuk dengan mudahnya dan lincah dibandingkan mobil-mobil yang besar. Oke, poin yang keempat. Di poin yang keempat ini Toyota Agya mempunyai kabin yang cukup lapang. Oke, kabin Agya ini termasuk kabin yang cukup lapang ya dibandingkan dengan Brio ataupun dengan Mirage. Toyota Agya ini termasuk yang lapang dibandingkan kedua mobil tersebut. Lanjut ke mobil yang keempat. Lanjut di mobil yang keempat aku menyarankan Honda Jazz VTEC generasi pertama yang tahun 2005 sampai 2007. VTEC-nya juga yang VTEC Sporty ya, yang velgnya itu warnanya hitam ya, hitam glossy kalau nggak salah, atau gunmetal. Itu cukup keren ya pada zamannya. Oke, kita cari dulu harganya. Untuk Honda Jazz VTEC Sporty harganya itu 83 juta. Kenapa sih aku menyarankan yang Honda Jazz generasi pertama VTEC Sporty? Oke, karena Honda Jazz ini yang VTEC Sporty itu jauh mesinnya lebih baik daripada mesin yang IDSI. Karena yang mesin IDSI itu terkenal pelan dan mempunyai banyak masalah ya. Nggak tahu, pokoknya banyak yang pengguna-penggunanya banyak yang komplain mesin IDSI-nya itu berkendala dan kurang baik. Jadi aku menyarankan mesin yang VTEC aja karena tenaganya lebih baik juga dan pastinya konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit daripada yang IDSI.
Oke, kenapa sih aku menyarankan Honda Jazz ini? Ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu tampilan. Oke, tampilannya itu JDM ya, JDM banget. Jadi waktu pertama kali keluar ini belum ada saingannya. Yaris itu belum masuk ke Indonesia juga. Yaris itu baru masuk tahun 2005 atau 2006 ya kalau nggak salah. Ini Honda Jazz sudah ada dari tahun 2003. Dan ketika masuk ke Indonesia, dia itu menyita mata para orang di Indonesia, termasuk para kaum muda ya, termasuk aku sendiri juga termasuk kagum dengan Honda Jazz ini pada tahunnya. Jadi ketika melihat Honda Jazz itu, wah keren nih mobilnya, dengan tampilan yang ala-ala JDM look ini, dengan tampilan sporty ini, anak muda banget ya tampilannya pada zaman itu. Aku juga salah satu orang yang mengidamkan mobil Honda Jazz ini. Poin yang kedua, mobil ini termasuk mobil yang irit. Oke, Honda Jazz ini termasuk yang irit, apalagi yang VTEC. Termasuk salah satu mobil yang irit ya pada zamannya, juga sampai sekarang juga masih irit kok mobilnya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk berkeluh kesah kalau mobil Honda Jazz ini boros. Enggak kok, mobil ini termasuk mobil yang irit. Poin yang ketiga, yaitu mesinnya bertenaga tadi. Oke, mesin mobil ini tuh cukup bertenaga ya, VTEC. Dengan mesin VTEC-nya ini, dia itu mampu bertenaga dibandingkan kompetitornya seperti Yaris, itu tenaganya jauh lebih besar ini. Oke, lanjut ke poin yang keempat, praktis dan lincah. Oke, mobil ini termasuk salah satu yang praktis, meskipun sebenarnya nggak bisa dibilang praktis banget karena di bagian pintunya juga nggak ada cup holder, tapi ada berbagai tempat penyimpanan di konsol tengah, di bagasi. Terus juga dia mempunyai ultraseat ya, semenjak tahun 2003 juga udah ada ultraseat, di mana bangku baris keduanya itu bisa dilipat dari tengah maupun dari belakang dengan rata lantai. Oke, mobil ini juga termasuk mobil yang lincah karena mobilnya ramping, kecil, jadi dibawa kemana-mana itu cukup enak dan gesit. Poin kelima, kabin yang lapang. Oke, hampir sama dengan praktis tadi, kabin mobil ini termasuk kabin yang lapang. Meskipun dimensinya kecil waktu keluar pada generasi pertama ini, tapi dalamnya itu interiornya termasuk salah satu yang lapang. Mirip-mirip Toyota Agya lah dimensinya, yang generasi pertama ya. Lanjut ke mobil yang kelima. Di mobil yang kelima ini aku menyarankan Nissan Grand Livina Highquestar yang minor facelift tahun 2012. Jadi itu versi faceliftnya dari yang generasi pertama ya. Kita lihat dulu harganya. Dan harganya itu 99 juta. Ini termasuk murah ya, karena kebanyakan itu masih ada yang di atas 100 juta. Kenapa sih aku menyarankan Grand Livina yang tipe HWS atau Highquestar ya? Yang pertama itu body kitnya ya. Body kitnya dengan ketambahan body kit HWS ini Autek, dia itu tampilannya jauh lebih sporty dan elegan. Selanjutnya ini dengan ketambahan chocolate dan headrest monitor. Jadi versi HWS ini ketambahan chocolate dan headrest monitor dan juga Bluetooth audio ya kalau nggak salah ya. Kenapa sih aku menyarankan Nissan Grand Livina ini layak dibeli oleh teman-teman semua? Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tampilannya sendiri yang elegan dengan menggunakan bodykit HWS Autek. Jadi tampilannya ini jauh lebih sporty ya, dengan beberapa tambahan bodykit di bagian depan, samping, belakang maupun spoiler atasnya. Poin yang kedua, mobil ini adalah salah satu mobil yang irit. Oke, pada zamannya hanya ada pesaing Toyota Avanza, dan kedua mobil itu merupakan salah satu mobil yang irit. Poin yang ketiga, nyaman. Oke, mobil ini merupakan salah satu mobil yang nyaman dengan suspensi yang mampu meredam goncangan dengan sangat baik. Terus juga peredaman kabinnya juga oke waktu tahun itu ya. Poin yang keempat, yaitu handling yang mantap. Meskipun suspensinya dia nyaman, handling mobilnya juga mempunyai handling yang enak. Kalian bermanuver ke kanan, ke kiri, itu rasanya itu nyaman dan body rollnya itu minim ya, jadi handlingnya itu enak. Oke, itu tadi kelima mobil yang aku saranin yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua dibeli dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Jika kalian mempunyai pendapat yang sama atau pendapat yang berbeda, bisa komen di kolom komentar di bawah ya.
Mungkin sekian video yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.